Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini di segmenting pemasaran, di strategi segmenting pemasaran ini terdiri dari pembahasannya definisi, jenis dan ciri-ciri, serta strategi dan tahap segmenting pasar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi segmenting. Definisi segmenting itu adalah upaya memetakan pasar atau sasaran program dengan memilih konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Penilaian ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk. Apa itu segmentasi pasar? Pengertian dari segmentasi pasar itu merupakan ada pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan karakteristik serta perilaku berbeda atau heterogen di dalam pasar tertentu yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya, yang dimana akan menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Segmentasi pasar ini juga merupakan strategi pemasaran suatu perusahaan untuk mengenal minat suatu kebutuhan konsumen di suatu market yang menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat serta kebutuhan konsumen. Tujuan utama dari segmentasi pasar ini adalah membuat proses pemasaran lebih terarah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asra. Pada Asra dipersilakan. Yang kedua ada jenis-jenis segmentasi pasar. Jenis-jenis segmentasi pasar itu memasarkan produk pada bisnis yang dijalankan. Perlu mengetahui jenis-jenis segmentasi pasar yang ada saat ini. Berikut jenisnya. Yang pertama ada segmentasi lokasi, yang kedua ada segmentasi waktu, yang ketiga segmentasi harga, yang keempat demografi, yang kelima psikografi, yang keenam sosial budaya, yang ketujuh behavioral atau perilaku. Ciri-ciri segmentasi pasar efektif. Yang pertama adalah terukur atau measurable. Segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian analisis data juga harus dibuktikan dengan data yang terukur dan akurat. Yang kedua, terjangkau atau aksesibel. Segmentasi yang efektif ini adalah menghilangkan dinding antara produk dengan konsumen. Produk secara jelas dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, berpengaruh atau substansial. Proses segmentasi ini juga harus memengaruhi bisnis, misalnya memberi keuntungan dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. Yang keempat, dapat dibedakan atau diferensiable. Segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen dalam segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Yang terakhir ada realistis atau actionable. Segmentasi yang efektif juga dapat merealisasikan atau mewujudkan rencana bisnis. Yang ketiga, strategi dan tahap segmentasi pasar. Strategi segmentasi pasar. Langkah dalam menentukan segmentasi pasar secara garis besar adalah: yang pertama, pengumpulan data. Dengan melakukan penelitian berupa survei, diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Yang kedua, analisis. Setelah semua data didapat, Anda dapat mengolah data tersebut dan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Yang ketiga, penyusunan. Tahap ini adalah mengelompokkan hasil dari analisis, dan pada tahap ini hasil akan tersaring. Manakah produk yang sesuai dan juga mana pasar yang sesuai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zuhri. Oke, selanjutnya adalah tahapan segmentasi pasar. Berikut ini merupakan tahapan yang lebih lengkap ya dari segmentasi pasar, yang terdiri dari pertama, net consumer. Net consumer itu merupakan menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga perlu mencari konsumen baru. Yang kedua, fokus consumer. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen, namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, supported consumer. Konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting product. Yang tahapan selanjutnya adalah ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Nah, langkah selanjutnya itu mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen kita, lalu menyesuaikan dengan produk yang kita jual. Untuk bisa mendapatkan informasinya, kita bisa bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Selanjutnya, kita harus mengetahui
perilaku konsumen. Nah, di sini kita dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk, dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Nah, selanjutnya, olah dan analisis data. Analisis data juga berfungsi untuk menjadi sebuah acuan dalam menentukan strategi dalam menyusun produk dan juga pemasarannya. Yang kelima, menentukan strategi pemasaran produk. Menentukan strategi pemasaran produk ini memiliki strategi yang berbeda karena kita harus menyesuaikan target pasar sesuai dengan strategi pemasarannya. Yang terakhir, evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, kita perlu tahu respon apa nih yang konsumen, terutama kekurangan yang ada di produk kita miliki gitu. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.